Ada gambar, beberapa gambar mungkin ya. Ini harus diceritakan. Apa di balik gambar ini? Beca ya? Oke. Ada cerita apa soal beca? Beca, oke. Ya tadi, karena saya sekolah jauh banget, 3-4 kilo lah kurang lebih kalau pulang pergi. Saya harus jalan kaki gitu. Kalau paginya itu masih seger ya udara ya. Pulangnya panas banget gitu. Tapi saya nggak punya ongkos buat naik beca kan. Jadi gimana caranya? Dulu rumah saya dekat terminal lah misalnya. Saya tanya, saya stop ada tukang beca kosong gitu, nggak narik, nggak bawa muatan. Terus saya tanya, "Bang mau kemana?" "Oh saya mau ke terminal, Neng." "Boleh ikut?" "Ya boleh," katanya. Udah saya ikut. Ikut terus belok dikit Bang gitu kan, belok gitu. Ya belok lagi sampai rumah gitu kan. Udah sampai rumah gitu. Terus ya udah saya masuk kan. Terus kakak saya pulang sekolah marah-marah. "Itu tukang beca nungguin siapa? Katanya ada orang belum bayar." Gitu. Terus saya Ditanya nih, bener nggak kayak begini nih Mas? Itu kejadiannya sampai ini bawa apa? Dibuka deh boleh. Bawa combro dari mana? Ini emang kesukaannya Rike, Mas Andri. Ini bukan adiknya Bang Juri, ini kakak saya. Coba, ini kakak yang nomor berapa? Nomor Urut-urutannya lima. gimana? Kenapa ditutup? Takut kabita? Boleh dimakan gitu? Boleh. Nggak ada minumnya. Ada, gampang minumnya dikirim. Mas Andri emang suka banget dia sama combro ya? Kerupuk dan combro. Kerupuk dan combro obat itu. pusing. Tapi ini wanginya wangi banget loh. Silahkan. Siapa yang beli? Tapi tukang beca ini berapa lama waktu itu nunggunya? Bisa sampai berapa jam? Kalau Ingat? orang susah kan mesti banyak trik. Ya, apa saya sih dengar itu bukan kakak saya yang lain. Kakak saya banyak, Bang. Kakaknya banyak. Jadi Oke. yang saya tahu ini setelah sorenya tahu gitu bahwa ada kejadian kayak gitu. Terus si abang becanya, si akang becanya diberesinnya gimana Ya tuh? dibayar lah. Yang bayar siapa? Dengan waktu tunggunya. Kakak yang kelima bener? Ini kakak yang kelima, saya anak Oke. nomor 6. Oke. Aktif sebagai aktivis juga? Dulu. Sekarang enggak. Dulu dia yang jemput saya. Jadi sama kuliah di UI, Uh-uh. dia Fakultas Hukum dan Politeknik, dia double nih kuliahnya. Mm-mm. Dan dia hobinya, kalau orang hobinya baca, nyanyi, dia hobinya demo. Jadi dia selalu jemput, dia selalu jemput saya. Dia bilang, "Ayo lu ikutan," gitu kan. Nah, terus ada kejadian kita pernah di Cawang situ. Ya di Ya. 98 Di itu ya. 98 saya digebukin sama tentara ya waktu. PHH waktu itu kan masih Bukan masih- PHI ya, PHH. Jadi digebukin gitu, terus dia digebukin. Dia kelihatan banget pada waktu itu, ternyata abang gue sayang sama gue. Jadi dia ngelindungin saya gitu. Yeah. Tapi abis gitu dia digebukin, PHH-nya mau gebukin saya bilang ini, "Kamu ikut demo?" "Nggak mungkin lah Pak, masa manis gini ikut demo," gitu. Jadi saya pergi dan dia tetap digebukin. Berapa kali tuh kalau bisa dibilang ngejemput untuk ajak demo itu? Iya, kalau waktu di UI itu agak sering, sering. ya. Nah, Dulu waktu 98 sih sebelum sering 98 sebenarnya. 95 ya. Justru ketika waktu itu orang masih takut-takut lah demo ya. Zaman Orde Baru kan masih sangat kuat waktu itu. Jadi saya kan termasuk yang dengan beberapa teman yang lain sebenarnya membangun embrio KBUI lah waktu itu. Saya ikut-ikutan, terus saya ingin ngajak dia juga gitu kan, dan dia juga tertarik sampai ya Temennya Jadi bilang gini, virus aktivis tuh dari ampun." dia ya? Ya temennya bilang, "Ya ampun, demo aja nepotisme lo." gue diajak, terus kemudian ya itu yang paling yang kalau saya sih yang berkesan salah satunya yang demo di depan Cawang. Jadi kita sebenarnya nggak paling depan itu, agak di tengah Tapi lah. pasti kelihatan karena dia tuh dari dulu pasti bikin silau jidatnya. Ketika bentrok justru paling depan jadinya. Jadi yang Aneh ya, kita bisa di depan ya. iya, jadi dipukulin segala macam ya. Jadi ya udah gitu. waktu saya pergi, saya ujiannya dia digebukin. Tapi resiko kakak bawa adik, ngajak adik ke demo ya emang Lah itu, gitu kan? iya makanya saya tutupin mukanya gitu, saya jadi ya biarin saya yang dipukulin. Besokannya gitu. tetap masih diajak? Masih. Masih. Masih? Yang lucu adalah tahun 99 kemudian saya udah ngajar ya waktu itu, udah ngajar di UI.
Jadi 99 tuh justru dia yang jadi korlapnya akhirnya. Berarti kakak berhasil. Ya. Dan waktu itu saya tugasnya salah satu yang penting adalah menahan KTP supir-supir bus. Soalnya dia minta bayar di muka nih. Untuk yang ngangkut. Buat yang ngangkut Mahasiswa. demonstran kan. Uh-uh. Dia minta bayar di muka, tapi kalau kita bayar duluan, dia kadang-kadang udah pergi. Kita dikejar, biasanya udah nggak ada kan. Jadi caranya KTP-nya ditahan. Jadi kita pernah demo tuh kelamaan. Yang ada saya bukan dikejar pengamanan gitu, tim pengamanan, tapi dikejar sama supir-supir bus, Mbak balikin dong KTP saya, kayak gitu. Semuanya sudah hadir di sini, sudah 1 jam. Terima kasih untuk Terima kasih. Sudah, Kayaknya udah nggak banget ya. takut ada siapa lagi. Ini combro harus habis. Ada yang Kita nanti dibagikan ya. Jumpa lagi pekan depan dengan tokoh yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.